Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan mempelajari lagi mata pelajaran sosiologi. Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang kalian ketahui, kemarin Ibu sudah memberikan tugas pada kalian mengenai kalian harus menganalisis gambar kehidupan di masyarakat yang berkaitan dengan teknologi yang mungkin hubungannya dengan perubahan sosial. Lalu Ibu juga menugaskan kalian mengenai pengertian sosiologi menurut beberapa pendapat para ahli. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, Ibu mungkin akan mengulang kembali di sini pengertian tentang perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Jadi di sini dalam perubahan sosial, masyarakat itu akan mengalami perubahan yang total, sehingga nanti semua struktur sosial di masyarakat akan berubah, sehingga akan mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku masyarakatnya. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang karakteristik atau ciri-ciri perubahan sosial. Dan mudah-mudahan di sini kalian memahaminya. Yang pertama, bahwa tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang, karena setiap masyarakat akan mengalami perubahan, baik cepat maupun lambat. Seperti kalian ketahui, Ibu akan memberikan contoh. Kita membedakan antara suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Mungkin kamu pernah mendengar atau melihat, atau mungkin kalian juga sudah pernah datang ke berwisata ke suku Baduy dalam atau Baduy luar. Nah, kalian bisa membandingkan di sana bagaimana keadaan suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Untuk suku Baduy dalam, mungkin yang kalian ketahui bahwa masyarakat di sana mereka sangat tertutup sekali terhadap perubahan. Karena apa? Karena mereka artinya tidak mau keadaan mereka berubah, sehingga masyarakatnya mengalami perubahan secara lambat. Sebaliknya, suku Baduy luar mereka terbuka terhadap perubahan. Artinya apa? Mereka bisa menerima mereka bisa menerima interaksi dengan masyarakat luar, sehingga mereka cepat mengalami perubahan. Dan itu maksud dari tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang, karena semua masyarakat dimanapun mereka berada pasti akan mengalami perubahan, baik cepat maupun lambat. Yang kedua, barangkali di sini perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh lembaga-lembaga lainnya, karena merupakan suatu mata rantai. Seperti yang kalian ketahui, mata rantai itu kan saling berkaitan, sehingga tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu di sini lembaganya dulu ya. Seperti yang kalian ketahui, waktu kelas 10 mungkin kalian sudah membahas tentang apa itu lembaga sosial. Nah, Ibu sedikit membahas di sini. Lembaga adalah sekumpulan norma yang dibentuk dan dipertahankan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, jadi lembaga itu kita bedakan antara lembaga dan organisasi. Nah, kalau lembaga itu sekumpulan aturannya, kalau organisasi adalah wadah atau alat orang-orang untuk menjalankan sekumpulan aturan itu. Sehingga antara lembaga dan organisasi itu beda.
Kalau lembaga mah sekumpulan aturannya, kalau organisasi mah wadah atau alat orang-orang untuk menjalankan aturan-aturan tersebut. Seperti yang kita ketahui, aturan di lembaga di masyarakat itu banyak sekali, diantaranya lembaga pendidikan, organisasinya sekolah, perguruan tinggi, PAUD, TK, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian lembaga politik, organisasinya DPR, MPR, ya, dan masih banyak. Kemudian lembaga ekonomi, organisasinya adalah pasar, bank, pegadaian. Kemudian mungkin apalagi masih banyak yang lainnya. Satu lagi mungkin lembaga kesehatan. Di sini mungkin organisasinya puskes, rumah sakit, klinik, dan lain-lainnya. Dan di sini Ibu akan menjelaskan kembali ke nomor 2, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh lembaga lainnya. Kita ambil contoh di sana gambar Presiden Jokowi yang sedang memberikan pengarahan tentang keadaan yang setengah viral saat ini, yang semua negara di dunia mengalaminya, yaitu mengenai virus COVID-19. Nah, COVID-19 itu berkaitan dengan lembaga kesehatan. Di sana lembaga kesehatan membuat aturan kalau semua orang harus cuci tangan, harus memakai masker, jangan bersentuhan, dan itu berpengaruh juga kepada lembaga politik. Ya, akhirnya apa? Presiden Jokowi selaku lembaga politik di sini memberikan kebijakan kepada masyarakat agar patuh terhadap aturan yang dibuat oleh lembaga politik. Di sini adalah pemerintah. Lalu menyangkut juga kepada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi di sini harus pandai-pandai membuat strategi agar kehidupan masyarakat bisa berjalan secara dinamis. Dan mungkin selanjutnya pada lembaga pendidikan yang sekarang kalian rasakan sendiri. Kalian sekarang tidak bisa pergi ke sekolah karena itu berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pendidikan yang berawal dari lembaga kesehatan. Itu mungkin penjelasan nomor 2. Karakteristik yang ketiga yaitu perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena merupakan proses penyesuaian diri. Arti disorganisasi di sini bisa saja di masyarakat itu mengalami kekacauan atau aksi demo atau protes. Tapi protes itu sifatnya sementara karena kelama-kelamaan masyarakat bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Biasanya perubahan cepat di sini terjadi karena dibuat oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ibu ambil contoh di sini adalah revolusi reformasi pada tahun 1998. Di sana mungkin kalian ketahui terjadi revolusi atau tuntutan mahasiswa yang atas nama masyarakat ingin menurunkan Presiden Soeharto. Ya, di sana masyarakat merasa tidak puas dengan pemerintahan yang dibuat saat itu, sehingga masyarakat melakukan perubahan yang cepat yang mengakibatkan disorganisasi, penyesuaian, kekacauan di sana, keributan. Pokoknya terjadi chaos atau kekacauan, tapi bersifat sementara karena bisa masyarakat bisa menyesuaikan dengan keadaan. Nah, itu penjelasan nomor 3. Yang keempat, perubahan tidak dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja, karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat.
Nah, Ibu akan menjelaskan di sini pada bidang kebendaan mungkin kaitannya dengan teknologi yang mungkin secara langsung kalian gunakan sehari-hari. Laptop, handphone, atau mungkin alat-alat rumah tangga lainnya. Dan berpengaruh juga pada bidang spiritual. Bidang spiritual di sini berkaitan dengan mental masyarakat. Nah, kita ambil contoh di sana. Ada 2 orang siswi yang sedang menggunakan laptop. Nah, dengan mereka bisa menggunakan laptop, mereka mentalnya akan berubah. Mentalnya akan semakin berkembang, ya, semakin maju seperti itu. Atau kita ambil contoh saja seperti ini. Kalian dibelikan motor oleh ayah kalian. Nah, sebelum kalian dibelikan motor oleh ayah kalian, mungkin bangun tidur itu kalian pukul 4 atau pukul 5 karena akan pergi ke sekolah itu rajin gitu ya. Tapi setelah kalian dibelikan motor oleh ayah kalian, mental kalian dipengaruhi oleh bidang kebendaan tersebut. Saya mah udah punya motor, akhirnya bangunnya jam 6 gitu kan. Jadi perubahan tidak dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja, karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. Itu karakteristik yang keempat. Karakteristik yang kelima di sini, sebagai masyarakat kita harus menjadi penentu perubahan, jangan menjadi korban perubahan. Karena apa? Kalau menjadi penentu perubahan, kita akan bisa menyesuaikan dengan perubahan tersebut dan akan menjadi pendobrak semua aturan yang sudah ada, ya. Seperti contoh di atas, para pelajar sedang menggunakan laptop untuk belajar, atau mungkin di antara kalian sekarang ada yang menjadi pedagang lewat online. Nah, itu penentu perubahan. Jadi jangan menjadi korban perubahan. Korban perubahan itu seperti apa? Kalian misalnya punya HP yang harganya mahal, 6 juta, 10 juta, tapi hanya digunakan hanya untuk main game. Itu bukan menjadi penentu perubahan, tapi menjadi korban perubahan. Maksudnya ke sana. Jadi sebagai anak muda, jadilah sebagai penentu perubahan. Jangan menjadi korban perubahan.